Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pecinta spoiler, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film dari negeri Perindapan yang dibintangi oleh aktor tampan berkarisma yaitu King Shah Rukh Khan dengan film terbarunya yang berjudul Jawan. Film ini bercerita tentang seorang tentara pasukan khusus yang sangat jujur yang dianggap sebagai seorang pengkhianat. Jika kalian penasaran dengan alur cerita kisahnya, miringkan HP kalian, siapkan cemilan, ambil posisi, matikan notifikasi, dan alur cerita film Jawan pun dimulai. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang ibu dan anak laki-laki yang sedang mencari kayu bakar di tepi sungai. Sang anak kemudian berteriak kepada ibunya bahwa ia melihat seseorang yang hanyut terbawa arus sungai. Kemudian, sang ibu pun membawa orang tersebut yang tengah terluka parah ke tempat tinggalnya di sebuah desa dengan menggunakan seekor kuda. Orang yang terluka parah itu kemudian diobati oleh seorang tabib yang berada di desa itu. Sang tabib kemudian mengeluarkan beberapa peluru dari dalam tubuh orang itu dan menjahit lukanya dengan menggunakan beberapa ekor semut. Kemudian membungkus seluruh tubuhnya bagaikan seorang mumi. Beberapa hari kemudian, saat desa mereka sedang merayakan sebuah perayaan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sekelompok orang yang tak dikenal yang membabi buta mencoba membunuh orang-orang di desa itu. Tabib sekaligus sesepuh di desa itu yang mengetahui desa mereka tengah terancam, ia kemudian berdoa di hadapan dewa dan menantang sang dewa untuk menunjukkan kekuatannya. Jika kaulah bukanlah hanya sekedar berhala, maka selamatkanlah desa kami dari bencana ini. Dan saat seseorang akan memenggal kepala wanita yang menyelamatkan pria di sungai tadi, tiba-tiba sebuah tombak langsung menusuk punggungnya hingga ia pun terlihat tersungkur. Ternyata tombak itu dilesatkan oleh pria yang terbungkus seluruh badannya seperti mumi yang diobati oleh sang tabib. Pria itu langsung melompat dari atas tebing dan bertarung mengalahkan semua penjahat yang mencoba menghancurkan desa itu. Ternyata pria itu adalah King Shah Rukh Khan, sang aktor utama dalam film ini. Setelah ia berhasil mengalahkan para penjahat itu, semua orang yang selamat di desa itu kemudian terlihat menunduk seakan menyembah pria itu. Dan si pria itu pun berkata, "Siapakah aku?" Kemudian si anak yang menyelamatkannya dari sungai berdiri dan berkata, "Saat aku besar nanti, aku akan mencari tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Itulah janjiku," ucap si anak. Dan film Jawan pun dimulai. Scene lalu berpindah 30 tahun kemudian di kota Mumbai, India, di sebuah stasiun kereta api. Di situ terlihat seorang wanita yang sedang hamil masuk ke dalam kereta dan diketahui wanita hamil itu bernama Kalki. Di dalam kereta ternyata ia telah ditunggu oleh temannya bernama Helena yang seorang hacker. Ia kemudian meretas pemeriksaan barang di stasiun untuk meloloskan seorang temannya bernama Janpi yang membawa senjata api dengan menggunakan sarung gitar. Helena pun lalu membuat kekacauan dengan meretas sebuah lampu merah dengan tujuan untuk membuat seorang gadis di dalam sebuah taksi untuk naik menggunakan kereta yang mereka tumpangi. Si gadis yang terburu-buru untuk mengikuti ujian lalu ia pergi ke stasiun. Di loker karcis, si gadis itu sudah ditunggu oleh wanita yang masih komplotan Helena. Wanita itu bernama Laksmi. Ternyata di dalam kereta masih ada seorang wanita yang satu komplotan dengan mereka, yang seorang dokter bernama Erem. Saat Helena mengetahui semua anggotanya telah berada di dalam kereta, ia pun kemudian memberitahu pimpinannya, seorang pria tua dengan bungkus perban di kepalanya. Si pria diketahui bernama Pikram Ratore. Ia pun kemudian masuk ke dalam kereta dan berbaring tidur di kursi kereta. Dan saat kereta melaju kencang di sebuah terowongan, Helena kemudian merubah jalur rel kereta yang membuat kereta oleng tak terkendali yang membuat para penumpangnya menjadi panik. Saat itulah Helena dan teman-temannya beraksi mengeluarkan senjatanya. Ternyata mereka adalah para penjahat yang tengah membajak kereta.
Saat seseorang dari mereka berusaha mengancam para penumpang, tiba-tiba seorang polisi yang standby dalam kereta berhasil menangkapnya dan menyanderanya, menyuruh teman-temannya untuk meletakkan senjatanya. Namun tak berapa lama, Pikram Ratore sang pemimpin penjahat itu malah berhasil melumpuhkan dan mengikat polisi itu. Di tempat berbeda, di sebuah kantor pantauan kereta terlihat panik setelah mereka mendapatkan sinyal kalau sebuah kereta telah keluar dari jalur tujuannya. Mereka semakin panik saat melihat tayangan langsung dari CCTV kereta saat Pikram Ratore menembak seorang penumpang yang memakai cadar. Kejadian pembajakan itu pun kemudian menjadi viral. Kemudian, seorang wanita cantik, pemimpin pasukan khusus, mencoba bernegosiasi dengan Pikram Ratore. Wanita itu bernama Narmadaji. Pikram pun kemudian berkata kepada Narmadaji, jika para sandranya ingin selamat, ia ingin berbicara dengan Menteri Pertanian. Saat Menteri Pertanian telah sampai, Pikram lalu menyebutkan sebuah angka, 10281. Awalnya, Menteri Pertanian tak mengerti arti dari angka tersebut. Kemudian Pikram menekankan bahwa angka itu adalah 10.281.000 petani yang telah melakukan bunuh diri akibat tak bisa melunasi hutangnya kepada bank, akibat sistem yang tak berpihak kepada para petani, di mana kredit sebuah mobil Mercedes lebih rendah daripada kredit sebuah traktor yang diperlukan para petani. Dan untuk membebaskan 376 penumpang kereta, Pikram meminta tebusan sebesar 40 juta rupiah. Namun awalnya, sang menteri tak menyanggupi permintaan dari Pikram Ratore. Lalu dengan percaya dirinya, Pikram berkata pada sang menteri, dalam waktu 10 menit akan ada pengusaha besar yang akan menelponnya dan membayarkan uang yang Pikram minta. Pikram kemudian menyuruh seorang gadis yang tadi terjebak dalam taksi bernama Alia untuk menelpon ayahnya. Ternyata Alia adalah anak kesayangan dari pengusaha dan pembisnis berbahaya dan berpengaruh di India bernama Kali Gaikwad. Saat ia mendapat telepon dari anaknya, ia lalu menelepon sang menteri untuk menyanggupi permintaan Pikram, membayarkan uang 40 juta rupiah karena ia tak mau terjadi sesuatu kepada anak kesayangannya. Alia yang tahu kalau ia dan ayahnya dimanfaatkan oleh Pikram, ia marah kepada Pikram. Pikram pun kemudian memberitahu alasan kenapa ia melakukan semua ini. Dan ia pun menyuruh Kalki untuk menceritakan masa lalunya. Dulunya, ternyata Kalki adalah seorang pelajar, anak dari seorang petani sederhana yang telah melakukan apa saja agar anaknya bisa terus sekolah. Ayah Kalki pun meminjam uang kepada sebuah bank. Hari itu, di mana Kalki akan melakukan ujian ke kota, tiba-tiba 2 mobil debt collector datang menemui ayahnya untuk menagih angsuran bank. Ayah Kalki yang gagal panen memohon kepada debt collector untuk memberi waktu 10 hari lagi agar ia bisa melunasi hutangnya. Namun debt collector itu malah marah dan menyiksa dan mempermalukan ayah Kalki di depan anak, istri, dan tetangganya. Dan debt collector itu pun pergi dengan membawa traktor milik ayah Kalki. Kalki pun terlihat menangis melihat ayahnya. Namun ayah Kalki menenangkannya bahwa semua akan baik-baik saja dan mengantarkan Kalki naik sebuah bis untuk mengikuti ujian di kota. Setelah Kalki pergi, ayah Kalki yang penuh beban dan telah malu, ia pun nekat bunuh diri di sebuah pohon. Setelah melakukan ujian, Kalki terkejut dan histeris saat mendapati ayahnya telah tergantung di sebuah pohon. Dan saat Kalki dan ibunya hendak mengkremasi ayahnya, debt collector itu pun datang kembali bahwa traktor yang ia bawa belumlah cukup untuk melunasi hutang ayah Kalki. Dan si debt collector pun menjamret kalung dari leher ibu Kalki. Kalki yang sedih dan marah lalu menghantam si debt collector itu dengan sebuah cangkul. Setelah mendengar kisah Kalki, orang yang ada di kereta itu termasuk Alia terharu dan menangis. Pikram pun lalu menghampiri wanita bercadar yang tadi ia tembak. Ternyata wanita itu masih hidup dan hanya berpura-pura tertembak. Semua penumpang pun mulai simpati kepada Pikram. Helena pun lalu memberitahu Pikram bahwa uang yang ia pinta telah masuk rekening yang telah mereka berikan. Mereka pun lalu memberikan sesuatu kepada semua penumpang kereta dan kereta pun kembali melaju.
Di tempat berbeda, Narmadaji dan pasukannya telah bersiap untuk menangkap Vikram dan komplotannya di stasiun dengan mengarahkan para sniper handal. Saat kereta berhenti di stasiun dan para sniper pun sudah bersiap untuk menembak. Dari dalam kereta, tiba-tiba keluar asap diikuti oleh seorang bocah dengan perban di kepalanya. Bocah itu pun kemudian diikuti oleh ibunya dan penumpang lain yang sama menggunakan perban di kepalanya. Yang membuat Narmadaji pun bingung karena semua orang itu terlihat sama. Suasana menjadi tambah kacau saat terdengar ledakan di sebuah gedung di dekat stasiun, yang membuat para penumpang lari berhamburan dan saling tembak pun terjadi. Ketika Narmadaji dan pasukannya berhasil masuk ke dalam kereta, ia tercengang. Ternyata ia dan pasukannya tadi telah saling tembak dengan sebuah boneka dengan sensor yang dikendalikan Helena dari jarak jauh. Narmadaji pun tak menyadari bahwa ia tadi berpapasan dengan Vikram Ratore. Narmadaji pun kemudian berbicara dengan rekannya untuk membekukan uang di rekening yang diberikan oleh Vikram Ratore. Namun rekan Narmadaji kaget dan berkata bahwa itu semua tidak mungkin karena uang yang diminta Vikram 40 juta rupiah itu telah ia sebarkan di 700.000 rekening para petani untuk melunasi hutang para petani. Dan berita itu pun viral di masyarakat dan masyarakat pun menganggap Vikram Ratore seorang Robin Hood. Setelah gagal menangkap Vikram di hadapan menteri dan juga Kali, Narmada menjelaskan bahwa ia mengira bahwa niat Vikram bukanlah uang semata dan ada pesan penting untuk pemerintah. Dan ia pun yakin kalau Vikram tidaklah setua yang ia lihat di CCTV tadi. Dan Narmada pun memprediksi bahwa Vikram akan kembali melakukan aksi yang lebih besar daripada ini. Dan ia pun berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan berhasil untuk menangkap Vikram Ratore. Saat telah sepi, Alia pun memeluk Kali ayahnya dan menyampaikan sebuah pesan dari sang pembajak kereta tadi, sebuah nama yaitu Vikram Ratore. Mendengar nama itu, Kali pun sedikit kaget dan seakan mengingat sesuatu dari nama itu. Di tempat berbeda, di markas Vikram Ratore, perkiraan dari Narmadaji pun benar bahwa Vikram terlihat tua karena ia sedang menyamar. Ternyata aksi Vikram itu pun dibantu oleh 6 orang narapidana wanita dari penjara wanita Belampada. Dan pada hari berikutnya di penjara Belampada diberikan sebuah penghargaan dari PBB kepada seorang kepala sipir bernama Ajad yang telah berhasil memperlakukan narapidana wanita Belampada dengan baik dengan mengajarkan narapidana itu membuat baju hingga membuat kaki palsu, sehingga sangat bermanfaat untuk hidupnya nanti setelah keluar dari penjara. Sementara di tempat berbeda, di sebuah pusat laboratorium forensik, Narmadaji meminta informasi dari rekannya yaitu Irani. Dan Narmadaji pun meminta informasi dari polisi yang waktu itu pernah berduel dengan Vikram Ratore. Namun Irani menjawab bahwa polisi itu sudah tak bisa lagi ia hubungi. Namun di sebuah perpustakaan Akademi Pertahanan Pusat India, polisi itu terlihat sedang mencari sesuatu petunjuk. Ia pun terlihat merobek sebuah kertas bergambar sebuah logo. Sin lalu berpindah ke rumah Ajad. Di situ terlihat seorang gadis kecil diantar oleh keluarganya berniat melamar Ajad untuk menikahi ibunya. Gadis itu ternyata bernama Suji. Ajad dan Suji pun terlihat berbicara sangat akrab. Dan saat Suji berada di sekolah, Suji menelpon Ajad untuk datang ke sekolahnya. Saat Ajad tiba di sekolah Suji, ibu Suji pun ternyata datang ke sekolah itu. Dan ternyata ibu Suji itu adalah Narmadaji, seorang polisi pasukan elit khusus yang sedang memburu Vikram Ratore. Awalnya Narmadaji marah atas apa yang dilakukan Suji yang menjodohkannya dengan Ajad tanpa sepengetahuannya.
Namun lama-lama Narmadaji mulai membuka hatinya kepada Ajad. Ia pun bercerita bahwa Suji anaknya adalah hasil hubungan gelapnya dengan pacarnya saat ia kuliah di Boston. Dan demi anaknya Suji, ia pun rela melakukan apapun demi Suji. Dan akhirnya mereka berdua pun jadian. Dan di tempat berbeda, di markas Pikram Ratore terlihat Pikram akan melakukan sebuah misi untuk keadilan untuk anggotanya, yaitu Dr. Eram. Anak buah Pikram pun telah terlihat menguasai sebuah rumah sakit milik pemerintah. Dan di sebuah tempat terlihat seorang menteri kesehatan sedang melakukan pidato di depan ribuan masyarakat. Sang menteri mengklaim bahwa semenjak ia dilantik jadi menteri kesehatan, semua fasilitas di rumah sakit negeri dari mulai tim medis dan peralatannya telah setara dengan rumah sakit elit dunia. Namun semua itu bertolak belakang dengan kenyataannya, di mana rumah sakit negeri itu aslinya sangatlah memprihatinkan. Dari ruangannya yang sangat kumuh hingga peralatan medisnya sangat serba ala kadarnya. Namun sang menteri dengan pedenya terus berpidato dan menantang bahwa kalau saat ini ia ditembak, ia akan dengan mudah diselamatkan di rumah sakit negeri yang ia klaim ruang operasinya yang super canggih. Kemudian omongan si menteri yang ingin ditembak pun terwujud. Ia ditembak seorang wanita anak buah Pikram Ratore yang sejak tadi telah mengintainya, dan peluru pun menghujam tepat di dada kirinya. Yang membuat suasana di tempat itu pun menjadi kacau karena ditambah ledakan dari ranjau yang diledakkan anak buah Pikram Ratore dari jarak jauh. Mobil ambulan dan rombongan polisi pun datang untuk membawa sang menteri ke rumah sakit. Namun saat tiba di rumah sakit swasta, si polisi terkejut karena sang menteri tak ada di dalam ambulan. Karena sang menteri dan ajudannya telah dibawa ambulan lain yang dibawa oleh Pikram Ratore dan anak buahnya. Sang menteri pun dibawa ke rumah sakit pemerintah Haripur yang terbengkalai. Saat berada di dalam, terlihat rumah sakit itu sangatlah kumuh, tak terurus, sangat jauh berbeda dengan apa yang dikatakan sang menteri saat pidato. Saat menteri berada di ruang operasi, Pikram pun melakukan siaran langsung yang bisa ditonton oleh semua orang di televisi. Ia pun kemudian menyuruh seorang dokter yang berada di situ untuk melakukan operasi. Namun sang dokter mengatakan tidak ada alat-alat medis dan tenaga medis yang memadai untuk melakukan operasi di rumah sakit Haripur. Pikram lalu menghubungi Narmadaji di markasnya dan menyampaikan tuntutannya kepada seorang menteri yang dulunya menjadi direktur di rumah sakit Haripur. Ternyata 3 tahun yang lalu Eram sebagai dokter anak bertugas di rumah sakit Haripur, di mana tanggal 27 Februari puluhan orang anak mengalami radang otak akibat limbah pabrik dan dibawa ke rumah sakit itu. Dokter Eram yang menangani anak-anak itu terlihat panik karena stok oksigen di rumah sakit itu telah habis. Eram pun lalu menelpon direktur rumah sakit untuk meminta bantuan oksigen. Namun sang direktur tidak merespon dengan baik permintaan dokter Eram. Dan untuk sementara Eram pun menghubungi rekannya sesama petugas medis dan membawa alat pemompa pernapasan untuk sedikit membantu anak-anak itu bisa bernapas. Dan dengan diantar temannya, Dr. Eram datang ke tempat penjual tabung dengan memohon dan menyembah pemilik tabung hingga pemilik tabung merasa iba dan memberikan beberapa tabung oksigen pada Dr. Eram. Namun sayang, saat Eram tiba di rumah sakit dan membawa tabung, semua anak itu sudah tak tertolong. Dr. Eram pun sangat sedih dan kecewa dan terpukul atas meninggalnya semua anak-anak itu. Namun di luar dugaan, direktur rumah sakit Haripur dan menteri kesehatan memfitnah Dr. Eram dan mendakwanya di pengadilan dengan dakwaan kalau Dr. Eram seorang pecandu narkoboy. Dan 57 anak yang meninggal itu bukanlah kekurangan oksigen, melainkan kelalaian dari Dr. Eram. Hakim pun lalu memvonis Dr. Eram dengan penjara seumur hidup dan mencabut izin medisnya. Karena takut sang menteri kenapa-kenapa, George sebagai mantan direktur rumah sakit Haripur pun melakukan tuntutan yang diminta oleh Pikram Ratore. Dengan disiarkan di seluruh channel TV, ia melakukan konversi pers. Ia mengatakan bahwa Dr. Eram tidak bersalah dan bukan penyebab kematian dari anak-anak itu.
Dan dia mengaku kalau dialah yang bersalah dan bertanggung jawab atas semua itu. Hospital management है। Setelah mendengar pernyataan sang menteri, Pikram lalu memberikan tuntutan yang kedua, di mana Pikram meminta pejabat terkait untuk mengupgrade fasilitas dan peralatan untuk 234 rumah sakit milik pemerintah dengan memberi waktu 5 jam. Demi nyawa sang menteri, pejabat terkait pun memenuhi permintaan dari Pikram Ratore, di mana biasanya butuh waktu 10 tahun untuk melakukannya. Kini mereka berpacu dengan waktu yang diberikan oleh Pikram Ratore, yaitu selama 5 jam. Setelah semua itu selesai, Pikram meminta Narmadaji untuk menyediakan sebuah helikopter untuk dia kabur bersama dengan anggotanya. Berselang lama, helikopter pun tiba di rumah sakit Haripur, di mana tempat Pikram dan anak buahnya berada. Namun ternyata tempat itu telah dikepung oleh pasukan dari Narmadaji. Dan Narmadaji pun turun dari sebuah helikopter meminta anak buah Pikram untuk menyerah. Saat anak buah Pikram terdesak, tiba-tiba Pikram datang dengan meledakkan beberapa bom di tempat itu. Dan perkelahian Pikram dan Narmadaji pun tak terelakkan lagi. Saat anak buah Pikram berhasil menguasai sebuah helikopter, Pikram pun diminta untuk segera masuk ke dalam helikopter. Pikram yang berlari lalu diikuti oleh Narmadaji yang berusaha untuk menangkapnya. Saat Narmadaji hampir berhasil menangkap Pikram, namun ia terpeleset dan hanya mampu menggapai sebuah topeng yang dipakai oleh Pikram Ratore. Dan setelah Narmadaji tiba di kantornya, ia kemudian menugaskan seniman forensik untuk membuat sketsa wajah Pikram dari umur 25, 35, dan 45 tahun. Dan saat sketsa itu mulai dibuat, di hari bersamaan Narmadaji sedang melangsungkan pernikahannya dengan Ajad. Dan saat sketsa Pikram itu selesai dibuat, Irani coba menghubungi Narmadaji, namun handphone miliknya dipegang oleh Suji, anaknya. Dan saat Ajad dan Narmadaji telah sah jadi suami istri, di saat malam pertama saat mereka sedang berduaan, tiba-tiba Ajad menerima telepon dari anak buahnya Janpi dari penjara yang hendak menggodanya saat malam pertama. Dan saat Narmada mengecek handphone yang sedang di-charger, ia sangat terkejut saat melihat pesan WhatsApp dari Irani yang memberikan foto sketsa Pikram. Narmada pun langsung mengambil pistolnya karena ia yakin kalau Pikram yang selama ini dia cari adalah Ajad. Narmada pun langsung menodongkan pistolnya ke arah Ajad dan tak memberikan kesempatan kepada Ajad untuk menjelaskan semuanya. Janpi dan temannya pun mendengar semua perkataan Ajad dan Narmada karena telepon mereka belumlah terputus. Dan ketika Ajad ditembak, mereka pun keluar dari penjara untuk menuju lokasi Ajad. Namun saat Ajad dan Narmada bertengkar, tiba-tiba sekelompok orang bersenjata datang untuk menyerang dan mengepung mereka berdua. Dan akhirnya mereka pun tertangkap. Ternyata Ajad dan Narmada ditangkap oleh anak buah Kali yang dipimpin oleh adiknya, yaitu Manis. Manis pun marah kepada Narmada karena mengira Narmada bersekongkol dengan Ajad untuk menipu uang Kali yang 40 juta rupiah. Dan Manis pun menembak Narmada di depan mata Ajad. Lalu terlihat anak buah Ajad pun telah tiba dan siaga untuk menyelamatkan Ajad. Namun saat Manis sedang menyiksa Ajad, tiba-tiba saja seseorang datang untuk menyelamatkan Ajad.